Gang itu sempit, hanya cukup dilewati satu motor diapit tembok-tembok tua yang lembab dan berlumut. Jika hujan turun, air mengalir seperti ular kecil di sela-sela paving yang retak. Di ujung gang itulah berdiri sebuah salon kecantikan mungil dengan papan nama kusam bertuliskan Salon Ayu Larasati. Catnya mengelupas, huruf-hurufnya pudar seperti hampir dilupakan waktu. Larasati, biasa dipanggil Lara, adalah gadis muda berusia 22 tahun. Tubuhnya ramping, wajahnya polos tanpa riasan berlebihan, rambut hitamnya selalu diikat rapi. Ia membuka salon itu dengan sisa tabungan hasil bekerja sebagai asisten salon di kota selama 3 tahun. Mimpinya sederhana, hidup mandiri, membantu ibunya di desa, dan membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Namun, mimpi seringkali tak seindah kenyataan. Sudah 3 bulan salon itu berdiri, tapi pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Pagi hari Lara membuka rolling door besi dengan bunyi berdecit panjang, membersihkan lantai, menata alat rias, lalu duduk menunggu hingga sore. Yang datang hanya angin gang yang dingin, suara langkah orang lewat tanpa menoleh, dan sesekali tatapan sinis dari warga sekitar. "Salon di situ mana bisa laku," bisik seorang ibu warung suatu sore, tak terlalu pelan. "Tempatnya angker, dulu katanya ada yang gantung diri," sahut yang lain. Lara mendengarnya. Ia selalu mendengar, tapi ia memilih diam, menunduk, dan pura-pura sibuk menyisir rambut manekin latihan di sudut ruangan. Salon itu memang terasa aneh sejak awal. Bangunannya bekas rumah kosong bertahun-tahun. Dindingnya tebal, jendelanya kecil, dan bagian belakangnya menghadap tanah kosong yang dipenuhi pohon pisang liar. Tapi harga sewanya murah, terlalu murah untuk ukuran lokasi yang dekat pasar. Lara tak banyak bertanya saat itu. Ia hanya berpikir tentang bertahan hidup. Malam hari adalah waktu yang paling tidak ia sukai. Saat gang mulai sepi, lampu salon menjadi satu-satunya cahaya yang menyala di ujung lorong. Pantulan sinarnya memantul di cermin besar di dinding depan. Cermin lama dengan bingkai kayu berukir motif bunga yang sudah retak di beberapa bagian. Cermin itu sudah ada sejak awal, kata pemilik lama. Lara ingin menggantinya, tapi entah mengapa setiap kali ia mencoba memindahkannya, tubuhnya terasa lemas, seperti ada yang menahan dari balik kaca. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan salon kembali sepi tanpa satupun pelanggan, Lara membersihkan meja rias sambil menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat menghitung uang di laci kas. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membayar sewa bulan depan. Ia menatap bayangannya di cermin. "Kalau begini terus, aku harus tutup," gumamnya lirih. Saat itulah ia merasa ada yang janggal. Pantulan di cermin masih berdiri, tapi matanya terasa berbeda. Bayangan itu menatap Lara lebih lama dari seharusnya. Lara mengerjap. Bayangan itu terlambat sepersekian detik mengikuti. "Capek," katanya pada diri sendiri, "cuma halusinasi." Ia mematikan satu persatu lampu salon, menyisakan lampu kecil di dekat cermin. Saat hendak menurunkan rolling door, terdengar suara halus, seperti napas, berhembus dari dalam ruangan. Lara berhenti. "Ada orang?" tanyanya, jantungnya berdegup cepat. Tak ada jawaban, hanya bunyi hujan dan detak jam dinding. Ia kembali menoleh ke cermin. Kali ini, bayangannya tersenyum, sementara bibir Lara sendiri tetap kaku. Senyum itu tipis, dingin, dan bukan miliknya. Lara terlonjak mundur. Kursi rias bergeser dengan bunyi keras. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. Pantulan itu perlahan kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lara menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu tertawa kecil yang dipaksakan. "Kurang tidur. Iya, pasti kurang tidur." Ia pulang malam itu dengan perasaan tak nyaman yang terus menggerogoti dadanya. Di rumah kontrakan kecilnya, mimpi buruk menunggunya. Deretan perempuan duduk di kursi salon. Wajah mereka tertutup kain, rambut mereka menjuntai sampai lantai. Dari balik kain, terdengar suara gunting yang terus memotong. Krek, 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 tanpa henti. Ketika Lara terbangun dengan keringat dingin, satu hal masih terngiang jelas di telinganya. Sebuah bisikan pelan, berat, dan asing.
salonmu sepi karena kau sendirian. Izinkan aku membantu." Pagi harinya, saat Lara membuka salon, ia menemukan sesuatu di depan cermin. Sebuah bunga melati yang masih segar, terletak rapi di meja rias. Padahal ia yakin tak ada siapapun yang masuk semalam. Dan sejak saat itu, Lara mulai sadar, salon kecil di ujung gang itu tidak pernah benar-benar kosong. Pagi itu udara di gang terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari sudah naik, tapi sinarnya seakan enggan masuk ke ujung lorong tempat salon Lara berdiri. Ia membuka rolling door dengan perasaan berat. Bayangan mimpi semalam masih melekat jelas di kepalanya. Suara gunting, kursi-kursi kosong, dan bisikan itu semuanya terasa terlalu nyata untuk sekedar bunga tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah menatap cermin besar di dinding depan. Bunga melati itu masih ada. Putihnya kontras dengan meja rias yang kusam. Kelopaknya segar, belum layu sedikit pun. Lara berdiri terpaku cukup lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia lupa membelinya kemarin. Tapi hatinya tahu itu bohong. Ia tidak pernah menyimpan bunga di salon. Dengan tangan gemetar, ia membuang bunga itu ke tempat sampah di luar. Saat kembali masuk, entah mengapa aroma melati justru semakin kuat, menyebar di ruangan seperti parfum lama yang tertinggal. Hari itu salon tetap sepi hingga menjelang siang. Lara duduk sambil membersihkan sisir dan gunting, berusaha mengusir pikiran buruk. Sesekali ia melirik cermin. Pantulannya normal. Tak ada senyum aneh, tak ada gerakan terlambat. Namun justru itu yang membuatnya semakin tidak tenang, seolah ada sesuatu yang sengaja bersembunyi. Menjelang sore, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, seseorang masuk ke salon. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Pakaian yang dikenakannya sederhana tapi rapi. Kain batik coklat tua dengan motif klasik. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya pucat namun bersih. Matanya tajam, terlalu tajam untuk sekedar pelanggan biasa. "Masih buka, Nak?" tanyanya dengan suara lembut tapi berat. "Iya, Bu, silakan," jawab Lara sedikit terkejut sekaligus lega. Perempuan itu duduk di kursi rias tanpa banyak bicara. Sejak awal Lara merasa ada yang janggal. Perempuan itu tidak melihat sekeliling salon, tidak menanyakan harga, tidak memilih model. Ia hanya menatap lurus ke cermin. "Potong sedikit saja," tanyanya, "biar kelihatan segar." Saat Lara mulai menyisir rambutnya, ia merasakan dingin merambat dari ujung jarinya. Rambut itu terasa lebih kasar dari seharusnya, seperti benang tua yang kering. Anehnya, saat dipotong, tidak ada satu helai pun yang jatuh ke lantai. Lara menelan ludah. "Ibu sering ke salon?" tanyanya berusaha mencairkan suasana. Perempuan itu tersenyum tipis. Di cermin, senyumnya terlihat lebih lebar daripada yang Lara lihat langsung. "Salon ini dulu ramai," katanya pelan. "Sayang sekali sekarang sepi." Lara berhenti menyisir. "Ibu tahu salon ini dari mana?" "Dari yang lama," jawabnya singkat. "Tempat ini hanya menunggu pemilik yang tepat." Selesai memotong, perempuan itu berdiri. Lara bersiap menyebutkan harga, tapi perempuan itu lebih dulu mengeluarkan uang pas, meletakkannya di meja tanpa menghitung. Sebelum pergi, ia berbisik, nyaris tak terdengar. "Kalau ingin ramai, jangan cuma mengandalkan tanganmu sendiri." Begitu perempuan itu keluar, udara salon mendadak terasa pengap. Lara menoleh ke cermin. Kursi tempat perempuan itu duduk kosong, tapi pantulan di cermin masih memperlihatkan sosoknya berdiri di belakang Lara. Lara berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Saat ia menatap kembali ke cermin, pantulan itu menghilang. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Lara hendak menutup salon lebih awal, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara samar dari arah cermin. Bukan suara jelas, melainkan seperti gumaman banyak orang yang bercampur jadi satu. Ia mendekat perlahan. Di permukaan cermin, pantulan salon terlihat berbeda. Ruangan tampak lebih ramai, kursi-kursi terisi. Ada bayangan perempuan-perempuan duduk berjajar, rambut panjang mereka disisir oleh tangan yang tak terlihat. Lara mundur ketakutan. "Ini cuma refleksi, cuma imajinasiku," gumamnya. Tiba-tiba, satu bayangan mengangkat kepala dan menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa putih. Tok, tok, tok.
Bunyi ketukan pelan terdengar, bukan dari pintu, melainkan dari dalam cermin. Lara menjerit dan menjatuhkan sapu yang dipegangnya. Pantulan itu langsung berubah normal. Salon kembali kosong dan sunyi. Dengan napas tersengal, Lara menutup rolling door malam itu tanpa berani menoleh lagi. Namun dari balik besi yang tertutup, ia mendengar suara yang sama dengan bisikan dalam mimpinya. Kini lebih jelas dan dekat. Cermin ini tidak pernah kosong, Lara. Ia hanya menunggu siapa yang mau melihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lara sadar bukan hanya salon yang sepi, tetapi batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat mulai terbuka. Sejak kejadian malam itu, Lara tak lagi berani menatap cermin terlalu lama. Setiap kali matanya tak sengaja bertemu pantulan sendiri, dadanya langsung sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Aroma melati kini muncul tanpa sebab, kadang saat pagi, kadang saat hujan turun, mengambang di udara salon yang seharusnya wangi sampo dan hairspray. Pelanggan tetap tak datang, seolah kejadian aneh itu hanyalah ejekan lain dari nasib. Lara mulai pulang lebih awal. Ia menghindari malam, menghindari sepi, menghindari cermin. Namun yang aneh, justru di rumah kontrakannya, bisikan itu semakin jelas. Bukan lagi hanya dalam mimpi. Kau sudah melihatnya, sekarang dengarkan. Suara itu muncul saat ia menutup mata, saat lampu kamar dipadamkan, saat hujan menitik di atap seng. Berat, dalam, dan terlalu tenang untuk disebut amarah. Pada malam ketiga setelah pelanggan misterius itu datang, Lara bermimpi berada di dalam salon. Semua lampu menyala terang, kursi-kursi penuh oleh perempuan berpakaian rapi, rambut mereka berkilau hitam. Mereka tersenyum serempak ke arahnya. Di tengah ruangan, cermin besar bersinar pucat. Dari balik kaca, sebuah bayangan perlahan muncul. Tinggi, ramping, dengan wajah yang terus berubah-ubah. Kadang tampak seperti perempuan cantik, kadang seperti sosok tua berkulit retak. Aku hanya ingin bekerja sama, kata bayangan itu. Salonmu butuh penglaris, aku bisa memanggil mereka. Lara terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya basah oleh keringat dingin. Di samping tempat tidurnya, tergeletak secari kertas lusuh yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tulisan tangan di atasnya miring dan pudar, seperti ditulis dengan arang. Datanglah tengah malam, bawa bunga 7 rupa, setetes darahmu sebagai tanda, panggil aku di hadapan cermin. Lara gemetar membaca tiap barisnya. Ia ingin merobek kertas itu, membuangnya, membakar, lalu melupakan semuanya. Tapi entah mengapa, jari-jarinya tak bergerak. Dalam hati kecilnya ada suara lain, lebih lemah, lebih manusiawi, yang berbisik tentang utang, tentang sewa salon, tentang ibunya yang sakit-sakitan di desa. Malam itu Lara kembali ke salon. Gang sudah gelap. Lampu-lampu rumah warga padam satu persatu. Hanya salon kecil itu yang masih menyala, seperti mata yang terbuka di tengah kegelapan. Lara membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu menutupnya dari dalam. Di atas meja rias, sudah tersusun benda-benda yang ia cari seharian. Bunga 7 rupa yang masih segar, 3 batang lilin hitam dan mangkuk kecil berisi air. Ia sendiri tak tahu mengapa ia memilih warna lilin itu, seakan ada yang membimbing langkahnya. Jam dinding berdentang 12 kali. Lara berdiri di depan cermin. Pantulannya tampak pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Ruangan terasa lebih sempit, udara dingin menusuk tulang. Ia menyalakan lilin satu persatu. Api bergetar meski tak ada angin. Kalau memang ada, suara Lara bergetar. Aku minta tolong. Tak ada jawaban. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil jarum kecil dari laci, menusukkannya ke ujung jari. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk, menyebar seperti tinta merah. Pada saat itulah cermin bergetar pelan. Pantulan Lara mulai kabur. Dari balik kabut tipis di permukaan kaca, muncul bayangan tinggi yang perlahan mendekat. Wajahnya samar, seolah terbentuk dari asap dan bayangan. Matanya menyala redup. Siapa kamu? Lara berbisik.
Aku yang akan membuat salonmu hidup. Jawab suara itu kini terdengar dari segala arah. Panggil aku apa saja, nama tak penting. Jin? Lara menelan ludah. Bayangan itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Penglaris, katanya, dan kau pemiliknya. Lara ingin mundur tapi kakinya seperti menancap di lantai. Aroma melati menyeruak kuat, bercampur bau lilin dan besi. Apa yang harus kubayar? Tanya Lara lirih. Belum sekarang. Untuk awal, cukup izinkan aku tinggal. Permukaan cermin menghitam sesaat. Lara merasakan denyut panas di telapak tangannya. Ketika ia menunduk, sebuah tanda tipis seperti goresan muncul di kulitnya, lalu menghilang. Api lilin padam serempak. Salon kembali gelap dan sunyi. Ketika lampu dinyalakan, Lara berdiri sendirian di depan cermin. Pantulannya kembali normal. Tak ada bayangan lain, tak ada suara. Namun jauh di dalam kaca, di balik pantulan itu, sepasang mata masih terbuka, menatapnya dengan sabar. Malam itu Lara kembali ke salon, dengan langkah gontai. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menyelamatkan hidupnya, atau menandatangani sesuatu yang tak pernah bisa ia batalkan. Pagi pertama setelah ritual itu terasa berbeda sejak Lara membuka mata. Udara kamar kontrakannya hangat, tidak lagi pengap seperti biasanya. Tubuhnya memang terasa sedikit lemas, tetapi dadanya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan telah diangkat, walau hanya sebagian. Ketika ia tiba di salon, jantungnya berdegup lebih cepat. Di depan pintu, sudah ada 2 orang perempuan berdiri menunggu. Lara terdiam beberapa detik, memastikan bahwa matanya tidak berbohong. Selama 3 bulan membuka usaha, belum pernah sekalipun ada pelanggan menunggu sebelum salon dibuka. "Salon ini buka jam berapa, Mbak?" tanya salah satu dari mereka, seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai. "Jam 9, sekarang baru 5 menit lewat," jawab Lara gugup sambil membuka rolling door. Keduanya masuk tanpa banyak bicara. Mereka duduk rapi di kursi tunggu, menunduk, tangan terlipat di pangkuan. Lara merasakan hawa dingin mengikuti langkah mereka, tapi ia mengabaikannya. Mungkin ini akhirnya berhasil, pikirnya. Tak sampai 1 jam, salon penuh. Perempuan demi perempuan datang, hampir semuanya dengan ciri yang sama. Wajah pucat, mata sayu, pakaian sederhana bernuansa gelap. Anehnya, tak satu pun dari mereka membawa ponsel, berbincang, atau tertawa seperti pelanggan salon pada umumnya. Mereka hanya duduk, menunggu giliran, dan menatap cermin dengan penuh perhatian. Aroma melati memenuhi ruangan. Lara bekerja tanpa henti. Tangannya bergerak cepat, memotong, menyisir, merias. Setiap kali gunting menutup, ia merasakan sensasi aneh, seperti memotong sesuatu yang lebih dari sekedar rambut. Namun yang paling membuatnya gelisah, tak ada rambut yang jatuh ke lantai. Lantai tetap bersih, seakan potongan-potongan itu menghilang sebelum menyentuh ubin. "Rambutnya bagus," ucap seorang pelanggan pelan setelah selesai dirias. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. "Terima kasih," jawab Lara, walau tenggorokannya terasa kering. Saat menerima bayaran, Lara kembali terkejut. Uang yang mereka berikan selalu pas, bahkan lebih, dan terasa hangat di tangannya, seolah baru saja dikeluarkan dari api kecil. Menjelang sore, Lara hampir tak sempat duduk. Ia kelelahan, tapi melihat laci kas yang penuh membuat senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa harapan itu nyata. Namun, keanehan belum berhenti. Salah satu pelanggan terakhir hari itu duduk lebih lama dari yang lain. Seorang perempuan dengan kebaya sederhana dan kain batik bermotif lama. Rambutnya sangat panjang, hitam legam, menjuntai sampai menyentuh lantai. "Modelnya seperti apa, Mbak?" tanya Lara pelan. "Seperti dulu," jawab perempuan itu. "Dulu yang bagaimana?" Perempuan itu menatap cermin. Di pantulan kaca, wajahnya tampak lebih tua dengan garis-garis halus yang dalam. "Waktu aku masih hidup," katanya datar. Jantung Lara seakan berhenti berdetak. Tangan Lara gemetar,
Tapi entah kenapa ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Saat gunting menyentuh rambut, aroma amis samar tercium, bercampur wangi melati. Cermin di depannya tampak sedikit berembun, dan di dalam pantulan, Lara melihat kursi-kursi salon terisi penuh, lebih banyak dari jumlah sebenarnya. Saat perempuan itu berdiri dan pergi, Lara memberanikan diri menoleh keluar pintu. Gang itu kosong, tak ada suara langkah menjauh. Hari-hari berikutnya semakin ramai, salon Lara menjadi pembicaraan. Warga heran melihat antrean panjang di ujung gang, tapi tak seorang pun benar-benar mengenali para pelanggan. Mereka datang pagi atau menjelang maghrib dan tak pernah terlihat keluar dalam rombongan. Selalu satu persatu menghilang begitu saja di tikungan gang. Tubuh Lara mulai berubah. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh lemas seperti habis sakit keras. Lingkar hitam muncul di bawah matanya. Kulitnya terasa dingin saat disentuh, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun setiap pagi, salon selalu ramai, seolah memanggilnya kembali. Suatu malam saat Lara menghitung uang hasil hari itu, ia mendengar suara pelan dari arah cermin. Bagus bukan? Pantulannya tersenyum, sementara wajah aslinya tetap tegang. Aku menepati janji, salonmu hidup. Lara menelan ludah. Tapi mereka aneh. Senyum di cermin melebar. Pelanggan hanyalah yang datang untuk dilayani, suara itu berbisik. Tak perlu kau tanyakan dari mana mereka berasal atau kemana mereka pergi. Lara mematikan lampu dengan tangan gemetar. Di kegelapan, ia sadar satu hal yang membuat darahnya membeku. Salon itu memang laris, namun bukan dunia ini saja yang kini menjadi pelanggannya. Awalnya Lara mengira kelelahan yang ia rasakan hanyalah akibat bekerja terlalu keras. Salon yang tak pernah sepi memaksanya berdiri seharian. Tangannya nyaris tak pernah berhenti bergerak. Namun setelah seminggu berlalu, ia sadar bahwa yang ia alami bukan sekedar letih biasa. Setiap hari, sebelum membuka salon, Lara menatap wajahnya di cermin kamar. Kulitnya tampak kusam, seolah kehilangan cahaya. Bibirnya pucat. Saat ia menyentuh pipinya, terasa dingin, bukan hangat seperti tubuh manusia hidup. Ia mencoba menutupinya dengan bedak tipis, tapi bayangan di cermin justru tampak semakin asing. Di salon, pelanggan terus berdatangan. Semakin hari, jumlah mereka bertambah, bahkan melebihi kapasitas ruangan. Anehnya, tak pernah ada suara gaduh, tak ada tawa, tak ada obrolan ringan. Hanya bunyi gunting, sisir, dan napas panjang yang seirama. Aroma melati kini bercampur bau lain. Amis samar yang tak bisa dihilangkan meski Lara telah membersihkan lantai berkali-kali. Suatu siang, Lara tiba-tiba merasa pusing saat sedang merias seorang pelanggan. Pandangannya berkunang, tangan yang memegang kuas rias gemetar hebat. "Mbak tidak apa-apa?" tanya pelanggan itu. Suaranya datar. Lara mencoba tersenyum, tapi lututnya melemas. Ia terpaksa duduk, dadanya naik turun, napasnya pendek. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di cermin, wajah pelanggan itu terlihat jauh lebih muda, cantik, berseri, dengan mata berkilau. Namun ketika Lara menoleh langsung, wajah yang sama tampak layu, dengan kulit mengeriput dan mata cekung. "Apa yang kau ambil dari mereka? Diambil dariku," pikir Lara panik. Malam itu, saat salon akhirnya sepi, Lara mengunci pintu dan berdiri di depan cermin. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap langkah ditarik ke bawah. "Aku sudah menepati bagianku," katanya pelan, nyaris memohon. "Salon ramai, tapi kenapa aku seperti ini?" Pantulannya tidak langsung menjawab. Perlahan, bayangan lain muncul di belakang dirinya. Tinggi, hitam dengan garis wajah yang samar. "Setiap kecantikan ada sumbernya." Suara itu bergema lembut namun dingin. Apa yang mereka dapat berasal dari sesuatu yang lain. "Dari aku?" suara Lara pecah. Bayangan itu mengangguk perlahan. "Kau hanya meminjamkan kilau hidupmu, sedikit demi sedikit." Lara mencengkram tepi meja rias. "Kau bilang belum sekarang, kau tidak bilang ada harga." Senyum di cermin merekah, penuh kesabaran yang menakutkan. "Ini bukan harga," bisiknya. "Ini keseimbangan."
Sejak malam itu, perubahan pada diri Lara semakin jelas. Rambutnya rontok lebih banyak setiap kali ia menyisir. Kali ini jatuh ke lantai, hitam dan basah. Kukunya mudah patah. Tidurnya dipenuhi mimpi tentang perempuan-perempuan yang duduk di kursi salon. Wajah mereka makin cantik, sementara dirinya berdiri di sudut, mengecil, memudar. Suatu sore, Lara menemukan noda gelap di belakang lehernya, seperti memar lama. Ketika disentuh, noda itu terasa mati, tanpa rasa. Di cermin, noda itu membentuk pola samar, mirip goresan yang dulu muncul di telapak tangannya saat ritual. Pelanggan-pelanggan mulai memandangnya dengan cara yang aneh. Ada yang tersenyum puas sambil menatap wajah Lara terlalu lama, seakan menikmati sesuatu yang mengalir dari tubuhnya. Ada pula yang berbisik pelan, tapi suaranya bukan bahasa yang ia kenal. Lara semakin jarang keluar salon. Dunia luar terasa menjauh. Warga sekitar mulai berbisik melihat perubahan fisiknya. Pemilik salon itu kok kelihatan sakit ya? Katanya sering pingsan malam-malam. Namun salon tak pernah tutup. Suatu malam, saat Lara hampir pingsan di depan cermin, suara itu kembali berbisik, kini lebih dekat dari sebelumnya. Tenang saja, semua penglaris memang begitu. Selama salonmu cantik, kau tak perlu menjadi apa-apa lagi. Air mata Lara jatuh ke meja rias, bercampur dengan setetes darah dari hidungnya. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia benar-benar memahami satu hal yang terlambat. Kesuksesan yang ia raih bukanlah miliknya sepenuhnya, dan kecantikan yang dijual di salon itu dibayar dengan dirinya sendiri. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara warga gang tentang perempuan-perempuan asing yang sering terlihat masuk ke salon, namun tak pernah terlihat keluar. Tentang antrean yang muncul pagi atau menjelang maghrib, lalu menghilang begitu saja tanpa suara kendaraan atau langkah kaki. Lara mendengar semua itu, tapi ia tak punya tenaga untuk peduli. Tubuhnya semakin lemah. Setiap bangun tidur, rasanya seperti baru sembuh dari sakit panjang. Namun setiap kali ia mencoba menutup salon lebih awal, jantungnya berdegup tak karuan, dan kepalanya dipenuhi suara bisikan yang memaksanya kembali membuka pintu. Suatu sore, seorang pelanggan datang menjelang maghrib. Ia berbeda dari yang lain. Perempuan itu masih sangat muda, mungkin seumuran Lara. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan kain batik dengan motif yang sudah jarang ditemui. Wajahnya pucat, tapi matanya bening, masih menyisakan rasa takut yang nyata. "Masih bisa potong rambut?" tanyanya ragu. Lara menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuat dadanya sesak, seperti bercermin pada dirinya sendiri sebelum semua ini terjadi. "Bisa," jawab Lara pelan. "Silakan duduk." Saat Lara mulai menyisir rambutnya, gadis itu menggigil. "Dingin?" tanya Lara. Gadis itu mengangguk. "Dari tadi rasanya seperti ada yang memperhatikan." Lara terdiam. Untuk pertama kalinya, ada pelanggan yang merasakan apa yang ia rasakan. "Namanya siapa?" tanya Lara perlahan. "Sinta, aku ikut temanku ke sini. Katanya salon ini bagus." Lara hendak berkata sesuatu, peringatan mungkin, tapi suara dalam kepalanya mendesis keras, memaksanya diam. Tangan Lara bergerak sendiri, mengikuti irama yang sudah terlalu dikenalnya. Di cermin, pantulan berubah. Di belakang Sinta, terlihat bayangan hitam berdiri tegak. Tangan panjangnya menyentuh bahu Lara, dingin seperti besi. Lara tersentak, tapi bayangan itu tetap di sana. "Mbak, wajah Mbak pucat sekali," bisik Sinta. "Kau harus cepat," suara lain berbisik dari dalam cermin. "Dia sudah siap." Lara menggigit bibir sampai terasa asin. Ia mempercepat gerakan tangannya, jantungnya berdegup liar. Aroma melati menyengat, bercampur bau tanah basah. Saat potongan terakhir selesai, Sinta tersenyum kecil. Wajahnya di cermin tampak jauh lebih cerah, hampir bercahaya. "Terima kasih, Mbak. Rasanya ringan." Sinta berdiri dan berjalan menuju pintu belakang salon, pintu yang jarang digunakan, yang menghadap ke tanah kosong. "Pintunya di depan," kata Lara cepat, panik. "Bukannya lewat sini?" tanyanya, menunjuk pintu belakang yang kini terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat.
Dari balik celah pintu, terdengar suara langkah ramai, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Lara berlari, meraih tangan Sinta. Kulitnya dingin, nyaris tak bernyawa. "Jangan ke sana," bisik Lara dengan suara gemetar. "Tolong, pulang." Untuk sesaat, tatapan Sinta kembali jernih. Air matanya menggenang di matanya. "Kalau aku pulang, aku masih bisa?" tanyanya lirih. Lara hendak berkata, tapi pintu belakang terbuka lebar dengan sendirinya. Angin dingin menyapu ruangan, memadamkan lilin-lilin kecil yang tak sejak kapan menyala. Bayangan hitam itu kini berdiri di ambang pintu. "Waktunya," katanya. Sinta menjerit pendek sebelum tubuhnya ditarik ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan. Pintu menutup dengan dentuman berat. Salon kembali sunyi. Lara terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di tangannya tertinggal sehelai kain batik kecil, robek dan berlumur noda gelap. Malam itu, warga menemukan sandal perempuan di dekat tanah kosong belakang salon. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Keesokan paginya, polisi datang. Mereka bertanya, mencatat, memeriksa ruangan salon. Lara duduk diam, tatapannya kosong. Ia tidak berani melihat ke arah pintu belakang. Di ruang belakang salon, tersembunyi di balik lemari tua, polisi menemukan sesuatu yang membuat udara membeku. Gumpalan rambut, kuku manusia, dan potongan kain batik bertumpuk rapi, seolah dikoleksi. Saat semua orang pergi, Lara berdiri sendirian di depan cermin. Matanya merah, wajahnya pucat tak berwarna. "Ini bukan yang aku mau," bisiknya hancur. Pantulan di cermin tersenyum lembut. "Tak semua pelanggan memang pulang," jawab suara tenang. "Sebagian tinggal." Dan Lara akhirnya mengerti dengan kepastian yang menyakitkan. Salon itu bukan tempat mempercantik diri, melainkan gerbang. Sejak malam Sinta menghilang, salon tak lagi terasa seperti bangunan, melainkan makhluk hidup yang bernafas pelan. Dindingnya lembab, udara di dalamnya selalu dingin meski siang terik. Setiap sudut menyimpan bayangan yang bergerak pelan, seolah mengawasi Lara dari tempat-tempat yang tak bisa disentuh cahaya. Polisi memang sempat datang, warga pun sempat ramai berbisik. Namun anehnya, tak ada yang benar-benar berani mendesak. Seakan ada kesepakatan tak tertulis untuk melupakan apa yang terjadi di ujung gang itu. Salon tetap buka, pelanggan tetap datang. Lara sendiri hampir tak mengenali dirinya lagi. Ia kurus, bahunya membungkuk, matanya cekung dalam. Saat berjalan, langkahnya terasa ringan, terlalu ringan, seolah tubuhnya tak lagi sepenuhnya berada di dunia ini. Namun setiap kali ia mencoba menolak membuka salon, kepalanya terasa seperti akan pecah dan suara itu akan muncul, lebih keras, lebih dekat. Malam itu, Lara akhirnya menyerah. Ia mengunci salon lebih awal, lalu berdiri tepat di depan cermin besar. Tidak ada lilin, tidak ada bunga. Namun begitu matanya bertemu pantulan kaca, permukaan cermin beriak seperti air. "Aku ingin melihatmu," kata Lara lirih. "Bukan bayangan, bukan suara. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya." Cermin menghitam perlahan. Pantulan Lara memudar, digantikan oleh sosok tinggi yang muncul dari kedalaman kaca. Tubuhnya ramping, tapi sendi-sendinya tampak terlalu panjang. Kulitnya gelap, retak seperti tanah kering, dengan garis-garis halus yang berdenyut pelan. Wajahnya terus berubah. Sesekali tampak cantik dan halus, sesekali tua dan rusak, kadang seperti gabungan banyak wajah perempuan yang pernah duduk di kursi salon. "Inilah yang kau panggil," kata makhluk itu. Suaranya berlapis, terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Aku memakai wajah yang kau inginkan." Lara menahan nafas. Kenapa salon ini? Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang tak seragam. "Tempat ini sudah lama menjadi pintu," jawabnya. "Sebelum kau, ada yang lain, dukun, penjaga, perempuan-perempuan yang lelah dan ingin bertahan." "Kau membunuh mereka?" Suara Lara bergetar. "Aku menampung,"
Sang jin membantah lembut. Mereka datang untuk ditukar. Cantik masuk, kosong keluar. Sebagian memilih tinggal. Cermin di sekelilingnya berubah. Lara melihat pantulan lain, deretan perempuan yang dikenalnya dari kursi salon. Wajah mereka cantik, tenang, tapi mata mereka kosong. Mereka berdiri rapi di belakang makhluk itu, seperti bayangan yang dikoleksi. Dan aku? Tanya Lara hampir berbisik. Apa aku juga akan seperti mereka? Makhluk itu mendekat ke permukaan kaca. Wajahnya kini mirip Lara, terlalu mirip. Kau berbeda, katanya. Kau pemilik, penjaga. Selama kau ada, pintu tetap terbuka. Air mata Lara jatuh. Aku tidak pernah setuju untuk ini. Senyum makhluk itu melebar. Kau datang tengah malam. Kau memberi darah. Kau memanggil. Dunia kami hanya menjawab. Cermin bergetar hebat. Lara memegangi meja rias agar tidak jatuh. Dari balik kaca terdengar ketukan. Kali ini bukan satu, melainkan puluhan tangan yang memukul bersamaan. Biarkan mereka pergi, teriak Lara putus asa. Aku yang kau ambil, hentikan ini. Makhluk itu terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, senyumnya memudar. Kalau kau pergi, siapa yang akan membuka pintu? Cermin memantulkan bayangan salon yang kosong, berdebu, gelap, lalu berubah menjadi ramai, penuh cahaya, dengan antrian panjang yang tak berujung. Pintu ini tak bisa ditutup, hanya bisa dijaga. Cermin kembali normal. Sosok itu menghilang. Lara berdiri sendiri, napasnya tersengal. Di lehernya, noda gelap itu kini membentuk garis jelas, seperti kalung tak kasat mata, tanda kepemilikan. Malam itu, Lara tidak menangis lagi. Ketakutan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, kepastian. Ia bukan lagi sekedar gadis pemilik salon. Ia adalah wajah manusia dari sesuatu yang jauh lebih tua. Kesadaran itu menghantam Lara lebih keras daripada ketakutan manapun. Ia tidak kerasukan, tidak juga sekadar dimanfaatkan. Ia dijadikan penjaga, wajah manusia untuk sesuatu yang tak bisa berjalan bebas di dunia ini. Salon bukan miliknya, tubuhnya pun perlahan bukan sepenuhnya miliknya lagi. Namun Lara belum siap menyerah. Masih ada satu hal yang tersisa di dalam dirinya, rasa bersalah. Wajah Sinta terus muncul di benaknya, bercampur dengan deretan perempuan lain yang kini ia sadari tidak pernah benar-benar datang sebagai pelanggan. Mereka datang sebagai tumbal yang dipanggil. Malam itu, Lara tidak pulang. Setelah menutup salon, ia duduk di lantai, bersandar pada lemari tua di ruang belakang, tempat polisi menemukan potongan rambut dan kain batik. Di balik papan lemari yang lapuk, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah buku kecil, terbungkus kain hitam, diselipkan rapat di dinding. Isinya tulisan tangan lama, hurufnya kasar dan padat. Lara membacanya dengan napas tertahan. Penjaga sebelumku gagal. Ia mencoba pergi. Pintu menuntut pengganti. Tangannya gemetar. Namun di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup keras. Pintu bisa dilemahkan bila penjaga bersedia mengorbankan tempatnya. Keesokan harinya, Lara mencari orang pintar yang masih berani menerima tamu malam. Seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran kota, dikenal jarang bicara dan tidak pernah menawar harga. Begitu Lara masuk ke rumahnya, lelaki itu langsung menutup pintu. "Kau membawa bau yang berat," katanya tanpa basa-basi. "Bukan sekadar jin." "Ada cara menghentikannya?" tanya Lara lirih. Lelaki itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Ada, tapi bukan memutus, hanya mengakhiri masa tugasmu." Ritual dilakukan di salon, tepat tengah malam. Kali ini bukan untuk memanggil, tapi untuk mengusir. Garam kasar ditabur mengelilingi ruangan. Cermin ditutup kain putih. Asap kemenyan memenuhi udara. Saat doa mulai dibacakan, salon bergetar. Dari balik kain putih terdengar ketukan keras. Bukan satu tangan, puluhan, ratusan. Dinding mengeluarkan bunyi retakan halus, seperti tulang yang dipaksa bergerak. "Kau tak bisa pergi."
Suara itu tidak lagi berbisik, ia berteriak dari segala arah. Cermin robek kainnya sendiri. Pantulan salon berubah menjadi lorong panjang berlapis kaca. Di setiap cermin, wajah perempuan menatap Lara. Wajah pelanggan, wajah Sinta, wajah Lara sendiri dalam berbagai usia. Makeh kegelapan muncul dari tengah. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Retakan di kulitnya memancarkan cahaya pucat. "Kau milikku," katanya. "Kau membuka pintu." Lara jatuh berlutut, darah mengalir dari hidungnya. Lelaki tua itu berteriak membaca doa terakhir, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan dari dalam cermin. "Ambil aku!" Lara berteriak putus asa. "Tutup pintunya!" Makhluk itu berhenti. Untuk sesaat, semua hening. "Kalau kau pergi," jawabnya pelan, "salon ini akan mencari wajah lain." Lara menoleh ke lelaki tua itu. Wajahnya pucat pasi. "Kalau ritual ini diteruskan, tempat ini runtuh, tapi kau tidak akan ikut runtuh bersamanya." Lara tersenyum pahit. Itu cukup. Ia meraih lilin terakhir dan menjatuhkannya ke lantai. Api menyambar cepat. Cermin-cermin retak serempak. Jeritan menggema dari segala arah. Lantai salon ambles seperti ditelan lubang gelap. Makhluk itu berjerit marah, bukan karena sakit, tapi karena kehilangan pegangan. Lara merasakan tubuhnya terangkat, hening, nyaris menghilang. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat salon runtuh ke dalam kegelapan bersama pintu yang selama ini ia jaga. Ketika api padam, salon itu tinggal puing hitam. Dan Lara menghilang. Tak ada jasad, tak ada darah. Hanya cermin kecil yang tersisa di tanah, retak di tengah. Dan di balik pantulannya, sepasang mata masih terbuka. Menunggu siapa yang akan membersihkan puing-puing itu keesokan hari. Kebakaran kecil di ujung gang itu hanya bertahan 1 malam. Esok paginya, warga berdatangan dengan wajah bingung. Puing-puing hitam memang masih ada, bau hangus masih samar tercium, namun sesuatu terasa tidak masuk akal. Bangunan salon yang semalam runtuh kini berdiri kembali. Utuh, bersih, bahkan tampak lebih baru dari sebelumnya. Papan nama tergantung rapi. Salon Ayu. Tidak ada nama Lara. Warga saling berpandangan. Beberapa bersumpah melihat api melahap bangunan itu. Yang lain menggeleng, merasa ingatan mereka kabur seperti mimpi buruk yang memudar setelah bangun tidur. "Sejak kapan direnovasi?" tanya seseorang. "Bukannya kemarin?" "Sudahlah, mungkin salah lihat." Tak ada yang berani menyebut nama Lara dengan lantang. Pintu salon terbuka sendiri tepat pukul 9 pagi. Di dalam, udara sejuk dan wangi melati. Kursi-kursi tersusun rapi. Cermin besar kembali tergantung di dinding depan. Retaknya telah hilang, permukaannya licin dan bersih, seolah tak pernah disentuh api. Seorang perempuan muda berdiri di balik meja resepsionis. Wajahnya cantik, terlalu sempurna. Kulitnya cerah, rambut hitamnya tersanggul rapi. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik bermotif lama. Senyumnya hangat, menenangkan. "Silahkan," katanya lembut kepada pelanggan pertama pagi itu. "Masih sepi, Anda bisa langsung." Tak ada yang menyadari bahwa matanya tidak benar-benar berkedip. Salon kembali ramai dalam hitungan jam. Para pelanggan datang dengan langkah pelan, wajah letih yang perlahan berubah cerah setelah duduk di kursi rias. Mereka merasa ringan, segar, puas, tanpa tahu apa yang tertinggal di kursi itu setelah mereka berdiri. Tak ada rambut jatuh ke lantai. Tak ada suara gunting yang salah irama. Di cermin, pantulan selalu tampak sedikit berbeda dari kenyataan. Lebih hidup, lebih bercahaya. Suatu sore seorang ibu tua berhenti di depan salon, menatap papan nama dengan dahi berkerut. "Dulu siapa ya pemiliknya?" gumamnya. Perempuan di dalam salon mengangkat wajah dan tersenyum. "Yang lama sudah pergi, sekarang saya yang jaga." "Namanya siapa, Nak?" Perempuan itu terdiam sejenak. Senyumnya tak berubah, tapi di balik cermin, bayangannya bergerak lebih lambat. "Nama tidak penting," katanya akhirnya. "Yang penting, salon ini selalu buka." Malam hari, saat salon akhirnya sepi, perempuan itu berdiri sendirian di depan cermin besar. Senyumnya memudar. Di permukaan kaca, pantulan lain muncul. Wajah Lara,
pucat dan tenang menatapnya dari balik lapisan gelap. "Aku sudah menyerahkan tempatku," bisik suara lama, berat dan dalam. "Sekarang kau wajahnya." Perempuan itu menunduk hormat. "Dan pintu?" tanyanya pelan. Cermin berhiak lembut, tetap terbuka. Di luar, gang kembali sunyi. Lampu salon menyala sendiri, menjadi satu-satunya cahaya di ujung lorong, seperti mata yang tidak benar-benar terpejam. Karena selama masih ada yang ingin cantik dengan cara instan, selama masih ada yang rela menukar sesuatu yang tak terlihat, salon itu akan selalu ada, menunggu pelanggan berikutnya.